Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di Pontianak Sport Channel. Raksasa Italia Juventus dikabarkan tertarik merekrut bek timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia FC. Seperti yang kita ketahui, Jay Itzes saat ini bermain di Italia bersama Venezia dan telah menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan. Ketertarikan Juventus ini muncul setelah mereka gagal mendapatkan Kevin Denzo dari klub Prancis yaitu Lens FC. Salah satu jurnalis Italia bahkan telah mengungkapkan kalau klub Juventus sudah mengajukan permintaan ke Venezia untuk merekrut pemain tersebut. Tetapi yang saat ini telah menjadi masalah, Venezia telah mematok harga 20 juta euro atau sekitar 337 miliar, dan harga itu pun menariknya lagi sudah tidak bisa dinegosiasi lagi oleh klub Juventus. Jadi, jika memang klub Juventus benar-benar serius, mereka diwajibkan harus siap mengeluarkan dana sebesar 337 miliar untuk menebus Jay Itzes. Tentu saja transfer ini tidak akan berjalan dengan mudah, dikarenakan Jay Itzes saat ini masih punya kontrak dengan Venezia FC, dan sejauh ini klubnya belum menunjukkan tanda-tanda untuk mau melepas pemain tersebut. Meskipun begitu, kabar ini langsung bikin heboh para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan akun IG @Nusantarabellers berpendapat kalau harga 337 miliar itu masih tergolong murah buat klub sebesar Juventus. Ya, 337 miliar itu mah kecil bagi Juventus. Jual jersey dan tur ke Indonesia pasti dijamin rame, tulis akun tersebut. Sementara itu Jay Itzes baru saja mencetakkan sejarah dengan tampil sebagai kapten Venezia dalam laga melawan Udinese di Serie A. Di pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Udinese itu menunjukkan betapa pentingnya peran Jay Itzes di dalam sebuah tim Venezia. Kalau transfer ini benar-benar kejadian, Jay Itzes bisa jadi pemain Indonesia yang pertama membela klub sebesar Juventus. Gimana menurut kalian? Apakah Juventus bakal serius untuk menebus Jay Itzes dari Venezia FC? Belakangan ini para pecinta sepak bola tanah air dibuat sumringah dengan kiprah pemain keturunan Elkan Bagot di Blackpool FC. Bagaimana tidak, pemain berusia 22 tahun itu langsung menjadi starter bagi klub berjuluk The Saciders setelah pulih dari cederanya. Tercatat dari 3 laga terakhir Blackpool, Elkan Bagot selalu dipilih oleh pelatihnya untuk bermain selama 90 menit. Hasilnya pun sangat memuaskan. Dari 3 pertandingan itu, Elkan Bagot mampu membawa Blackpool meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Selain itu, berdasarkan data dari Footmob, bek pinjaman dari Ipswich Town itu juga mendapatkan rating yang cukup tinggi dalam pertandingan terakhir. Dimulai dari rating 7,3 saat melawan Exeter City, kemudian rating 8,1 ketika menghadapi Lincoln City, dan terakhir rating 7,5 kala bersuam melawan Charlton Athletic. Penampilan apik ini tentunya membuat banyak publik tanah air percaya bahwa Elkan Bagot akan kembali dipanggil ke tim nasional. Namun kembalinya Elkan Bagot ke timnas juga menimbulkan pertanyaan. Pasalnya stok bek tengah yang dimiliki skuad Garuda saat ini terbilang melimpah. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia memiliki beberapa bek tangguh seperti Jay Itzes, Mads Hilger, dan Justin Hubner. Ketiga bek ini punya status mentereng karena masih bermain di zona Eropa. Sementara itu Jordi Amat saat ini bermain di Liga Super Malaysia yang secara level masih jauh di bawah ketiga pemain tersebut. Bukan hanya soal status liga yang dimainkan, Jordi Amat juga mulai mendapatkan sorotan karena penampilannya yang tidak stabil dalam beberapa pertandingan terakhir bersama tim nasional. Seperti yang kita ketahui, bek berusia 35 tahun itu beberapa kali melakukan blunder yang merugikan timnas, seperti saat melawan timnas Filipina dan ketika mendapat kartu merah dalam laga kontra timnas Irak. Jika melihat performa Jordi Amat yang telah menurun, bukan tidak mungkin Jordi Amat akan tersingkir dari skuad timnas jika Elkan Bagot kembali dipanggil. Maka tak mengherankan jika nantinya Patrick Kluivert lebih memilih Elkan Bagot yang saat ini tengah on fire di Inggris dibanding mempertahankan sang bek Jordi Amat. Lantas apakah Patrick Kluivert benar-benar akan mencoret Jordi Amat dari skuad timnas Indonesia? Naturalisasi pemain keturunan oleh Romania akan dibahas dalam rapat Komisi 8 dan 10 RI Senin 3 Februari 2025 hari ini. Hal ini pun secara resmi disampaikan langsung oleh Menteri Menpora RI Pak Dito Arya Tejo. Selain oleh Romania, 2 pemain lainnya yaitu Tim Gaipen dan Dion Mark juga akan mengikuti proses tersebut. Namun, meskipun proses naturalisasi ini sudah berjalan,
tim Gaipen dan Dion Mag dipastikan tidak akan masuk dalam skuad timnas yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Seperti yang kita ketahui, turnamen ini akan digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sayangnya, pendaftaran nama-nama pemain untuk kompetisi tersebut sudah resmi ditutup sejak 13 Januari 2025 yang lalu, dan hal ini pun telah dikonfirmasi oleh pelatih timnas U20 Indonesia yaitu Indra Syafri. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi 8 dan Komisi 10, proses naturalisasi ketiga pemain ini akan berlanjut ke sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa 4 Februari 2025. Selain itu, proses ini akan dilanjutkan lagi di Kementerian Sekretariat Negara Rakyat Indonesia, sekaligus untuk mendapatkan persetujuan dari Sang Presiden Rakyat Indonesia. Kemudian satu hal yang mampu menarik perhatian publik, menurut Dito Arya Tejo, pengambilan sumpah ketiga pemain tersebut akan berkemungkinan besar dilakukan di luar negeri. Ya, kemarin saya sudah berkoordinasi dengan pihak PSSI. Berhubung ada beberapa agenda di klub yang tak bisa ditinggalkan, jadi pengambilan sumpah ketiga pemain tersebut akan dilakukan di luar negeri, ucap Dito Arya Tejo. Ya, pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert terpantau hadir di Stadion Patriot Candabaga Bekasi Minggu 2 Februari 2025. Mereka menyaksikan langsung duel sengit antara Persija Jakarta versus PSPS Biak di dalam lanjutan Liga 1. Kehadiran Patrick Kluivert bersama para asistennya yaitu Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerard Penanbak langsung menjadi sorotan publik. Seperti yang kita ketahui, ini adalah merupakan kali pertama mereka menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 sejak resmi menjalani timnas Indonesia. Tentunya langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemantauan pemain berpotensi memperkuat timnas dalam ajang internasional. Mantan bintang Barcelona itu disebut-sebut ingin mengamati secara langsung performa sejumlah pemain, terutama mereka yang sebelumnya menjadi langganan timnas Indonesia. Beberapa nama masuk dalam radar pemantauan antara Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Ketiganya kerap menjadi andalan di era kepelatihan Sintayong dan kini berpotensi kembali memperkuat skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Kemudian selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari persiapan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, Patrick Kluivert telah tiba di Jakarta pada Sabtu 1 Februari malam didampingi oleh dua asistennya yaitu Gerard Penanbak dan Denny Lanzat. Sementara itu, Alex Pastor sudah lebih dulu berada di Jakarta sejak Sabtu siang. Tentunya dengan kehadiran mereka di Jakarta telah menandai dimulainya era baru kepemimpinan Kluivert di timnas Indonesia dengan pendekatan yang lebih intens dalam memantau talenta lokal. Kemudian dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kehadiran Patrick Kluivert di Liga 1 Indonesia bisa menjadi sinyal bahwa ada potensi perubahan strategi dan pemilihan pemain. Selanjutnya, tentunya publik Indonesia kini menantikan siapa saja yang akan masuk daftar skuad utama timnas di bawah Patrick Kluivert tersebut.